ketahuan pakai sepatu KW waktu gue SMP. Ayo kita cerita. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 2 SMP dan gue tuh beli sepatu Nike Air Max yang KW. Sebenarnya itu tuh kalau dilihat sekilas nggak kelihatan KW-nya gitu loh. Cuma kalau orang yang ngerti itu pasti tahu kalau itu KW. Gue pakai 2 hari pertama aman aja sampai di mana nih gue tuh lagi latihan untuk tampil nari di sekolah gue. Jadi lagi ada acara gitu di sekolah gue dan lagi latihan nih semuanya. Gladi bersih gitulah. Posisinya di situ gue lepas sepatu karena emang biasa kalau nari di lapangan itu enakan nyeker. Sepatu gue taruh tuh di sebelah sono ya kan. Gue lagi duduk mau nungguin untuk tari latihan lagi karena tadi udah tapi lagi istirahat dulu. Masih nyeker, sepatu gue masih biarin di sono. Terus gue lagi duduk di sini. Di sini ada 2 orang nih lagi nunggu. Nah, depannya ini adalah sepatu gue. Gue mendengar dia ngomong, lihat deh sepatu itu. Itu tuh KW tahu. Gue di situ denger dan gue ikutan lihat. Anjir sepatu gue itu. Terus temennya bilang, oh iya kok lo bisa tahu sih? Iya lo lihat aja tuh, itu tuh tinggi banget. Kalau Nike yang asli nggak setinggi itu. Kelihatan kok bahannya kayak bahan murahan gitu, mana mungkin Nike kayak gitu. Gue kan punya. Lo tahu? Tuh 2 orang stay di situ lama banget dan selama 2 orang di situ gue nggak ngambil sepatu itu. Karena ada lagi percakapan yang dimana temennya nanya, itu emang punya siapa dah? Nggak tahu, paling kayaknya yang lagi latihan di sini juga. Dan gue nyeker seharian karena gue malu ngambil tuh sepatu di depan 2 orang itu. Terus setelahnya gue udah nggak mau pakai sepatu itu lagi, padahal itu baru gue beli. Gue baca komen ini langsung teringat kejadian gue diomongin sama ibu-ibu yang lagi belanja sayur keliling. Mari kita story of my life lagi edisi zaman SMP waktu gue suka ke Persari. Inget gak gue cerita dulu yang gue ke Persari itu? Setelah gue diizin ke Persari kan yang dicerita itu, minggu depannya gue diajakin lagi sama temen gue untuk ke Persari lagi. Gue pikir gue bakal dibolehin sama emak gue karena kemana aja dibolehin kok, aman-aman aja. Jadi pas diajak gue langsung gas terus. Gue udah rapi, terus gue udah tinggal pergi doang nih, tapi gue belum izin. Jadi gue izinnya langsung. Gue izin dulu sama bapak gue nih kan. Udah tuh diizinin, dikasih duit, terus disuruh izin dulu ke mak gue. Biasa bapak gue ini mengikutin banget nih kata mak gue. Jadi kalau mak gue bilang iya, bapak gue iya. Izin nih ke mak gue dan ternyata lu tahu kagak dibolehin. Alasannya apa? Nggak tahu. Pokoknya nggak boleh aja. Kayak ngapain sih kesana kesana? Kayak ada urusan penting aja di sana, ngapain emangnya? Udah pokoknya nggak boleh. Karena jurus andalan karena nggak dibolehin yaitu melawan dan ngambek gitu. Kayak gue orang mau ke sono apaan sih yang nggak mau, orang mau ke sono kayak gitu. Udah yang ngambek kagak dihirauin juga. Akhirnya jurus kedua, jurus terakhir yaitu menangis. Nangis lah gue di kamar. Gue nangis di kamar, tiba-tiba mak gue masuk kamar. Gue pikir bakal kayak oh yaudah deh sana pergi aja gitu. Enggak, gue malah ditarik ke kamar mandi, diguyur gue sama mak gue. Kaget dong gue, kayak anjir ini nggak seperti yang gue harapkan loh. Yang tadinya awalnya gue pura-pura nangis, jadi nangis beneran gue di kamar mandi. Udah tuh akhirnya gue dikasih handuk sama bapak gue. Pokoknya dibaik-baikin gitu sama bapak gue. Tapi tetap aja nggak boleh ke Persari. Satu sisi gue kesel karena kenapa sih gue nggak boleh gitu. Tapi di sisi lain gue udah dikasih duit sama bapak gue. Jadi gue punya duit tuh 30.000. Anjir banyak duit nih gue nih kan, bisa jajan gue. Tapi tetap aja rasa kesel itu tetap ada. Terus tahu tiba-tiba gue disuruh beli sayur sama mak gue. Lu bayangin itu posisi gue masih kesel. Tapi kayak kalau gue menolak nanti gue takut diguyur lagi. Jadi kayak ya udah deh gue beliin sayurnya. Posisi gue masih nangis juga tuh, tapi kayak nggak yang nangis banget gitu. Pokoknya tapi masih keluar air mata dan mata gue ini bengap karena nangis ya kan. Rambut basah habis diguyur ya. Pas gue ke tukang sayur, wah salah timing nih gue nih. Di tukang sayur masih rame ibu-ibu yang ngerumpi. Mau pulang lagi tapi takut kena omel. Jadi udah deh bodo amat, gue beli sayur. Ibu-ibunya langsung pada nengok ke gue. Terus pas gue dateng gue langsung diginiin. Abis mandi ya seger banget itu, rambutnya masih basah. Mandi diguyur gue. Terus ada satu ibu-ibu yang nyeletuk, kenapa Pi? Abis nangis ya Pi ya? Nah mati gue, aduh nggak usah ajak gue ngobrol deh, lagi nggak mood juga. Jadi di situ posisinya gue cuma kayak enggak kok, gue bilang gitu. Tapi masih aja nih si ibu-ibu, itu matanya merah, kenapa? Habis diapain emangnya? Di situ karena gue malas menjawab, jadi kayak enggak kok, ini emang kayak gini aja matanya. Terus gue udah tuh buru-buru pergi, udah selesai kan ya. Tapi sebelum gue pergi gue mendengar kuping gue nih si ibu-ibu ini ngomong kayak, itu tuh kayak habis diomelin tuh sama mamanya. Iya kayaknya abis diomelin tuh nangis, orang matanya sembab gitu. Gue gak tahu nih guru gue indigo apa gimana ya, tapi dia tuh selalu bisa nebak kalau muridnya ini lagi bohong. Ini waktu gue SMP, jadi tuh gue punya guru, ini cowok, pak guru ya. Sebenarnya kalian tau gue kan MTS ya. Kita tuh sholat 3 kali, sholat duha, sholat zuhur, sama sholat asar sebelum pulang. Dan gue tuh emang mager banget buat sholat asar kalau di sekolah. Kalau nonton video gue yang gue kesel sama OSIS juga lu tahu kan, itu kan gue bermasalah gara-gara gue ketahuan cabut sholat asar. Nah dia dimana gue nih udah kelas 3 SMP dan udah seperti biasa udah menjelang mau UN. Gue tuh les dulu. Lesnya itu dimulai jam 4 sore. Udah deket, cuma emang suka macet. Jadi gue tuh mikir kayak be efisien kalau misalnya gue
sholatnya itu di tempat les gue aja, karena kayak biar nggak telat gitu. Dan nih waktu pulang sekolah, gue sama teman-teman gue yang les juga kabut, kita kagak sholat asar, jadi kita langsung pulang. Karena pada saat itu gerbang tuh lagi cepet dibuka, jadi kayak pas kita lihat ke bawah, ih gerbang udah dibuka, langsung aja cabut lah kita. Pas mau turun tangga dari dalam kelas itu ada si pak guru gue ini, terus dia teriak, pada mau kemana itu? Yasmin, Indah, Dewi, kita sebut saya teman gue Indah sama Dewi ya. Terus panik kan kayak anjir balik lagi apa enggak nih? Terus habis itu dia masih teriak dari dalam. Akhirnya kita balik lagi mundur, kita nongol di pintu kelasnya mau ke tempat les pak. Terus habis itu bapaknya ngomong, udah pada sholat apa belum? Terus kita ngomong, lagi nggak sholat pak. Bohong, lagi sholat. Agak ada jeda, gue abis ngomong lagi nggak sholat pak, langsung ditembak sama si bapaknya. Will you marry me? Enggak, bukan begitu. Jangan bohong sama saya, kamu beneran lagi nggak sholat. Langsung agak ketar-ketir ya, karena masih SMP, masih belum jago bohong gue. Udah kayak senggol-senggolan sama temen gue aja kayak, iya pak bener lagi nggak sholat. Kita sebut saja nama bapak guru gue ini Pak Kholil ya. Jadi si Pak Kholil langsung ngomong kayak gini, oh yaudah kalau nggak bohong udah sana langsung aja ke tempat les ya. Tapi kalau bohong saya doain ya, kamu kalau dapet nggak berhenti itu darahnya, biarin aja. Sebenarnya gue udah panik banget ya, cuma kita tetap harus cool, tenang. Jadi gue cuma jawab, iya pak bener pak. Terus pas kita melewati kelas itu, gue sampai ngomong gini sama temen gue, apa kita sholat dulu kali ya. Gue panik banget jujur, karena lo tahu sendiri orang alim doanya kekabul. Tuh guru gue guru agama udah pasti alim kan. Tapi temen gue bilang kayak gini, udah kagak apa-apa, kagak usah, kita sholatnya di tempat les. Pas sholat di tempat les, gue sampai berdoa kayak, ya Allah maaf ya Allah, nggak bermaksud bohong. Tapi kalau nggak kayak gitu ntar saya telat les. Dan nih guru nih emang sering banget bener kalau nebak, soalnya teman-teman gue tuh sering banget ketebak kalau lagi bohong, entah karena teman-teman gue yang nggak handal dalam berbohong, atau emang nih guru indigo.